bukan dialog untuk kita berusaha mengenal dan melihat satu teologi dari sudut pandang berbeda, tapi kita mencari celah bagaimana untuk menyerang mereka untuk membuktikan bahwa kamu yang salah sehingga saya yang benar. Ini namanya teologi Liga Champion. Karena tadi Pastor Pinky menyebut Paulus, gitu aku mau nanya, kalau misalnya Paulus lahir gitu ya dalam zaman denominasi, kira-kira dia denominasinya apa? Genis. U-Talks, percakapan sumbang. Ya, jadi sebenarnya obrolan hari ini kan melanjutkan podcast kita yang kemarin tuh, yang gereja rebutan jemaat. Ternyata yang menarik perhatian adalah ketika CJ ngomong soal gereja, pengkotakan gereja. Banyak banget itu yang komen. Pengkotakan lah ya. Iya, CJ sebenarnya kan ngomong gitu. Apakah misalnya soteriologi hanya bisa dijelaskan oleh teologi reform misalnya, atau keselamatan hanya paling oke kalau dijelaskan oleh apa kemarin? Teologi reform, soteriologi Calvinis itu gitu kan. ya. Iya. Kalau kita ngomong Roh Kudus, apakah hanya paling bagus jika dijelaskan oleh Pentamatik atau Karismatik? Pentakosta Gitu kan? ketiga. Itu menarik perhatian netizen. Gitu ya. Itu komennya banyak banget dan kayaknya banyak banget gitu, dan yang suka atau nggak suka tentang hal itu tuh banyak ya. Nah, iyalah. Kepala saya dibilang kotak. Mulut dibilang kotak lah. Kotak masih bulat. Boleh juga enggak. Mungkin kalau gitu kita bahasnya gini deh. Kalau kita ngomong misalnya ya karismatik, terus Calvinis, Reform, itu kan bicara soal teologi yang akhirnya melahirkan gereja yang penuh dengan denominasi ya. Gereja dengan berbagai macam denominasi. Nah, itu boleh cerita nggak sih sebenarnya bagaimana asal muasalnya gitu? Sampai ada banyak denominasi sejarahnya dari mana gitu ya. Sejarahnya panjang ya, ada banyak perjalanan historis. Tapi kalau misalnya mau Dibahas secara historis tuh. panjang kan. Tapi kalau mau dari prinsip saja gitu ya. Prinsip ini kan masalah prinsip interpretasi. Interpretasi kan beragam terhadap teks yang sama. Bahkan jangankan teks yang sama, teks yang diakui juga di dalam sejarah gereja kan banyak, beda-beda. Ada yang mengakui teks Wahyu, ada yang enggak, ada yang mengakui teks tertentu, ada yang enggak, kan itu melahirkan banyak ragam ajaran, ragam denominasi dan sebagainya, dan juga sampai kepada kita sudah punya kitab yang terkanonisasi seperti sekarang pun kan tetap ada banyak denominasi karena juga banyak penafsiran Alkitab. Jadi prinsip sederhananya adalah karena memang tidak ada satu tafsiran, yang tidak ada tafsiran yang satu. Bahkan kalau kita tarik mundur ke prah gereja itu menjadi ada yang namanya ortodoksi, gereja itu memang plural, nggak satu aja. Sudahlah, aku mau pulang saja. Jadi dari sononya, jadi itu sudah. Jadi ada keberagaman itu bukan sesuatu yang baru. Tapi ya kalau tadi bilang soal kanon juga, bahkan bapak-bapak gereja juga awal-awal banyak yang nggak setuju kok. Nggak setuju kitab ini masuk, punya list kanon sendiri gitu ya, satu dengan yang lain. Tapi memang dari dulu tuh tetap dianggap sebagai oke, ada banyak pendapat, tapi kita tetap satu gereja yang Katolik, bukan yang gereja Katolik Roma ya, tapi gereja yang Katolik, gereja universal. Ini yang barusan diomongin nih, kalau dipotong lagi sama Fosa ini pasti haters makin banyak. Lanjut. Memang akhirnya banyak pendapat itu tuh dilihat sebagai kekayaan gitu, dan ya terlepas dari bahwa akhirnya ada yang dianatema lah, ada yang dianggap sesat, ada yang dianggap bidat gitu, tapi bahwa keberagaman pendapat itu tuh menjadi bagian dari perjalanan kekristenan. Kalau mau ditanya pisahnya di mana, ya mau nggak mau kita harus balik ke Luther lah ya, gitu, peristiwa reformasi di mana akhirnya ada Protestan dan akhirnya ada Katolik begitu. Walaupun sebelum itu kan banyak. terjadi Iya, ada skisma, gereja timur, gereja barat. 1051. Kalau ngomong denominasi kan begitu kan, karena gereja timur tuh tidak banyak denominasi as far as I know, ya nggak sih? Gereja Katolik Roma 1, gereja timur 1, gitu, Nestorian 1. Tapi kalau kita udah ngomongin Protestan, jadinya banyak cabang. Walaupun di dalamnya pasti ada beda. Misalnya kalau Katolik itu kan banyak ordo ya. Dalam itu beda loh. Penekanan teologis, cara berpikir, postur teologinya itu beda-beda semua. Cuman ya. Tapi mereka punya kesetiaan terhadap gereja. Itu yang tidak punya di dalam dunia Protestan, kesetiaan terhadap gereja. Wah, sedang. Tahu nggak berapa denominasi Kristen sekarang? Protestan? Berapa? 30 sekian ribu. Sekitar 40-an ribu. 45 ribu. 40-an ribu sampai 50 sampai 53 ribu. 45 ribuan.
Dan kadang-kadang tapi yang paling menyedihkan ya, ini sekedar ini aja dulu gitu, bahwa yang paling menyedihkan adalah semua yang merasa dirinya lebih benar daripada yang lain itu nomor satu adalah karena rasa eksklusivitas. Gereja harus ada kotaknya untuk bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah, Dan saya rasa pecahnya gereja juga gara-gara itu kan, gara-gara saya merasa tafsiran saya lebih benar dan paling benar, maka saya harus memisahkan diri. Jadi kan pengkotak-kotakan lagi kan. Ini soteriologi ini adalah soteriologi yang paling benar dan saya harus memberikan identitas nama soteriologi ini gitu. Mau dinamakan aliran apa atau soteriologi apa, lalu karena ini paling benar kita harus memisahkan diri dari yang kurang benar, jadilah kita satu denominasi sendiri. Dan tidakkah spirit itu yang akhirnya menciptakan 45.000 denominasi? dan lebih gilanya lagi adalah kalau dipikir-pikir itu gini, bahwa ketika kita menawarkan satu dialog gitu ya, kemarin saya pernah menawarkan satu dialog gitu dalam satu forum gitu, jawabannya adalah gitu, ini bukan masalah diskusi teologis tapi mana yang tunduk pada otoritas Alkitab, men gitu, itu kan padahal juga tafsiran Iya, gitu. iya. Berarti sebenarnya berbagai macam denominasi dan juga teologi dan lain sebagainya itu harus dilihat sebagai kekayaan kekristenan, begitu kan? Iya betul, seharusnya ya kita melihat itu, karena walaupun ya saya juga tidak berkata bahwa lalu kemudian ya udah nggak usah ada lagi denominasi, bukan itu poin kita kan. Iya, Saya pikir bukan iya. itu ya, tapi denominasi itu sebagai sebuah tradisi harus kita apresiasi, dan saya mengapresiasi tradisi saya. Tapi kalau berkata tradisi saya paling benar dan yang lain pasti salah, itu namanya berarti saya eksklusif, bukan cuma eksklusif. Itu bisa jatuh ke dalam, berarti saya insecure jangan-jangan dengan tradisi saya. Enggak, tradisi saya baru bagus, baru benar, baru baik, kalau yang lain salah. Iya. Makanya Iya, masuk ke dalam iya. binary. Iya. Betul, dan akhirnya dialog kita bukan dialog untuk kita berusaha mengenal dan melihat satu teologi dari sudut pandang berbeda, tapi kita mencari celah bagaimana untuk menyerang mereka untuk membuktikan bahwa kamu yang salah sehingga saya yang benar. Ini namanya teologi Liga Champion. Nah, itu jadi padahal ya kalau kita mau jujur, memang siapa sih yang membaca Alkitab? Karena kan di tim sebelumnya tentang Alkitab, siapa sih yang membaca Alkitab dengan perspektif, dengan lensa yang universal dan absolut dan yang nggak bisa salah, dengan yang paling objektif? Setiap orang pasti membaca Alkitab dari konteksnya. Makanya saya bilang setiap hermeneutik, setiap interpretasi Alkitab itu kontekstual. Oke, ini boleh diulang kembali, coba diulang lagi ya gitu ya. Karena ini penting nih, karena apa yang disampaikan oleh Pastor Vicky ini tabrak doktrin nih, Oh, iya. Silakan. Karena setiap pembacaan kita membaca, nggak mungkin kan orang membaca tanpa menafsir ya. Itu nggak mungkin. Pasti kita menaruh ide kita, menaruh pikiran kita. Bahkan ketika kita memberikan pertanyaan apa terhadap Alkitab, terhadap teks, itu kan sudah menafsir. Dan di dalam dan penafsiran itu kan lahir dari konteks. Maka semua teologi, semua reading, semua interpretasi itu kontekstual. Nggak boleh kita bilang bahwa seringkali celakanya ada denominasi tertentu yang berpikir bahwa another reading other than my tradition adalah kontekstual. Berarti itu kan mengasumsikan bacaan saya, Yang utama. interpretasi saya Yang paling benar. yang paling benar. yang Saya universal, tunduk pada absolut. otoritas Alkitab. Iya. Alasannya gitu. Dan itu seringkali terjadi ketika reading itu bukan western misalnya, bukan barat, bukan Iya. pembacaan barat, dan yang kedua bukan pembacaan pembacaan non laki-laki. Seolah-olah kalau pembacaan itu misalnya bukan laki-laki punya reading, dia katakan feminist reading. Kalau yang dibaca itu bukan western reading, Asian reading, African reading, apalagi itu semua Alternatif jadi iya, mereka itu kontekstual. semua. Betul. Itu kan mengasumsikan yang barat nggak kontekstual, Betul. yang universal, padahal itu lahir dari konteks mereka. Nah, ini membuat saya punya ide baru. Nantikan di podcast berikutnya tentang masalah homiletik dan hermeneutik. Apakah harus ekspositori? Nah, karena ekspositori, kalau misalnya kita mau jujur ya, khotbah ekspositori itu kan ada karena di dalam dunia Protestan awalnya kan. Saya pikir sebelumnya nggak ada tentang ide khotbah ekspositori. Dan itu bahkan saya pribadi ya sudah nggak suka pakai kata ekseges. Diulang lagi boleh? Apalagi dia bukan gue. Diulang lagi boleh itu kata-kata itu. Yang kepala yang kotak
Dan sekarang Nah, yang ini nih. Exegese, kalau kata Matthew Novanson dari Princeton Theological Seminary, dosen perjanjian baru di situ, exegese adalah salah satu bentuk eisegese. Iya betul. Kan betul. Entah, kita bahas itu di itu nanti. podcast yang berikutnya ya, gitu ya. Itu seru. Nanti saya akan tawarkan gitu cerita-cerita saya bersama dengan pastor saya. Nah, kembali lagi ke bahasan yang tadi, berarti gini, dengan berbagai macam tradisi dan juga teologi, denominasi, sebenarnya itu memperkaya gereja. Dan akhirnya kan gereja hadir kan seharusnya bisa bukan memberi jawaban ya. Gereja hadir tuh pasti ada maksud tujuan tertentu, benar? Agree. Untuk memberi jawaban bagi dunia, untuk menjawab tangisan dunia. Dan dengan berbagai macam, dengan kekayaan ini justru akan memudahkan gereja untuk memiliki jawaban terhadap seluruh masalah dunia. Karena nggak mungkin satu masalah bisa dijawab dengan satu paham teologi atau satu denominasi gitu kan ya. Betul. Kalau misalnya seandainya di rumah, misalnya yang dibutuhkan adalah untuk bantu masak, misalnya nih contoh tinggal sendiri nggak bisa masak, yang kita butuhkan adalah orang yang sumpah Bayu karena nggak bisa lah, dia tukang pipa bukan tukang masak gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi tapi aku setuju bahwa pada akhirnya jawaban atas dunia itu tidak bisa satu warna, tidak bisa Iya. satu faset. Yes. Begitu. Jadi berpikir bahwa berarti bagaimana cara kita menjawab tangisan dunia dengan menghadirkan satu aliran gereja yang paling benar, itu sudah problematik. Betul. Begitu kan. Dan aku juga setuju sama Winky bahwa atau sama Kotina ketika akhirnya dia bilang saya tunduk kepada otoritas Alkitab, lah semua orang yang menafsir Alkitab, semua aliran yang lahir yang kamu anggap sesat juga berpikir dia sedang tunduk Iya, kepada iya. otoritas Alkitab begitu. Tadi aku mau respon pertanyaan yang Kak Yulia tadi, bagus sih. Maksudnya kita ambil contoh ya, ambil contoh lebih konkret. Ketika kita bicara predestinasi atau keselamatan nggak bisa hilang segala macam itu, contoh ya, itu lahir dari Agustinus kan. Agustinus membaca Paulus dan sebagainya. Itu lahir ketika Agustinus merespons ada banyak orang, ada banyak imam yang setelah terjadi penganiayaan persekusi terhadap komunitas Kristen, banyak kan yang akhirnya murtad, ya kan, meninggalkan. Terus mereka mau balik lagi. Banyak yang bilang nggak boleh lu balik lagi. Nah Agustinus bilang enggak kok, itu kamu diselamatkan karena anugerah bukan karena perbuatan. Jadi dia mau bilang lu memang sudah diselamatkan. Jadi mau lu pernah kembali lagi atau enggak, itu kan dia untuk menjawab masalah ada orang-orang yang tidak diterima. Iya. Masalah kan. Tapi itu kan menjadi salah satu solusi. Misalnya Pelagian yang sering dikritik oleh kaum tertentu gitu ya, itu juga merespons ada orang yang menyalahgunakan keselamatan, misalnya hidup sembarangan. Ya kan? Dan another one, misalnya kita bicara tentang, kalau kita mau sedikit maju ke sekarang ya, misalnya ambil contoh siapa namanya, the sinners in the hands of angry God, Jonathan Edwards. Sinners in the hands of an angry God. Itu teologinya kan sangat juga terpengaruh Anselmus dan sebagainya ya. Tapi pada zaman abolisionis, Jonathan Edwards adalah salah satu yang membela perbudakan loh. Walaupun ada catatan ya, tidak seperti perbudakan pada umumnya. John Wesley yang dari Metodis yang percaya keselamatan bisa hilang, yang percaya yang Armenian lebih Armenian teologinya, itu abolisionis, menjawab perbudakan. Kenapa? Karena ada struktur teologi yang mempengaruhi mereka berdua. Iya. Artinya teologi Masing-masing tertentu punya teologi tertentu Iya. dan dua-duanya bisa digunakan bergantian Betul. gitu ya, dengan sesuai dengan Iya. konteksnya gitu ya. teologi tertentu bisa jadi toksik pada konteks tertentu. Kalau dia jadi absolut, kalau dia melupakan konteks dari mana dia lahir dan dari masalah apa dia lahir, dia untuk menjawab masalah apa, dia bisa jadi toksik karena dia Iya. diabsolutkan begitu. Betul. Ketika akhirnya betul lah, kayak seperti ada sebuah pendulum gitu. Ketika akhirnya konteks sedang membutuhkan teologi yang berkata enggak, anugerah kamu bisa kembali sekalipun kamu sudah murtad, lahirlah predestinasi. Nah, tapi kalau itu dijadikan absolut, selesai sudah gitu tanpa melihat konteks. Sehingga akhirnya kita bisa kembali ke pendulum yang satu gitu, di mana Pelagian sedang berusaha lawan. Gue udah diselamatkan, terserah gue mau kayak gimana hidup. Sekali selamat tetap selamat jadi persoalan lagi begitu kan. Maka Akhirnya butuh kekayaan. Betul. Akhirnya kita bukannya kembali kepada Alkitab ya, kalau kata beberapa komen gitu, bukan kembali kepada Alkitab, tapi akhirnya membela aliran itu atau membela Doktrinnya, iya. doktrinnya itu gitu. sangat. Dan seringkali itu membatasi kan. Oke lah, itu mungkin tadi kalau disebut nama-nama tokoh gitu ya, orang-orang yang belajar yang paham gitu. Tapi kita sebagai jemaat awam, akhirnya itu tuh
membatasi, maksudnya gini, seolah-olah jadi kayak ada anekdot gitu. Oh kalau lu reform, lu nggak bisa tuh pujian penyembahan Iya. yang ekspresif. Terlalu reform Terlalu untuk reform mengangkat untuk tangan. ekspresi Haleluya, mengangkat tangan haleluya. gitu. Terus belum lagi dengan bahasa Terus kalau lo di karismatik gitu, kayaknya lo juga nggak berpikir gitu, karena lo hanya percaya saja, kan jadi membatasi. Tidak perlu logika. Betul betul. Kalau kata waktu itu Pak Ed komennya itu bagus gitu ya. Terus kalau kan kita ada aliran yang bahasa roh gitu ya, dan itu pengikutnya banyak sekali. Masa hanya karena dia berbahasa roh terus kemudian 30.000 orang ini nggak bisa masuk surga? mesti disebut ya gitu. Saya pikir 144.000 orang tuh ada di Wahyu. 30.000 orang tuh ada di mana? Gitu. Akhirnya membatasi Iya, sebenarnya betul ya kan. sekali. Dan makanya kita komentarku sebenarnya adalah untuk melihat itu gitu. Misalnya jangan dikotak-kotakan, maksudnya gitu. Saya tahu bahwa kotak itu kita butuh identitas. Kalau Vinky tadi bilang tradisi. Saya adalah orang Metodis, saya adalah orang Reform, saya adalah orang Pentakosta, dan kita tidak menghancurkan identitas itu. Tapi begitu kamu patok saya adalah orang Pentakosta dan saya patok hanya Pentakosta paling benar, semuanya salah sehingga saya tidak mau mendengar yang lain atau tidak mau belajar atau condemn yang lain sebagai sesat sehingga saya yang benar, disitulah letak salahnya, disitulah pengkotak-kotakannya. Dan gue penasaran yang komen itu berkata bahwa teologi berkembang. Emang kita kurang update tentang teologi berkembang? Kita Sudah sangat baca berkembang. Together Lives dari Towards Life, Together Towards Life-nya WCC atau apa? Silakan. Itu sudah nggak zaman mengotak-kotak gitu justru. Iya, iya. Berarti tadi kalau Pastor CJ bilang, berarti di satu sisi sebenarnya kita juga perlu punya identitas ya. Setuju lah. Tanpa Identitasnya. menutup diri terhadap Betul. hal-hal yang Betul, lain. betul. Ya. Iya. Bahwa kita punya identitas iya, tapi bahwa identitas itu tidak lantas memenjarakan kita atau mengurung kita kayak katak dalam tempurung kan juga iya. Identitas itu kan harus berkembang kan. Dan maksudnya gini ya, jalankan teologi semua disiplin lintas ilmu, semua disiplin ini pun sudah lintas ilmu. Betul. Nggak ada lagi pengotak-kotakan bahwa ini hanya psikologinya Freud, kita tidak mau memikirkan yang lain, enggak juga gitu. Maka dia hanya satu-satunya yang berpikir bahwa paling benar dan paling sah itu ya cuma disiplin ilmu teologi ini. Padahal, Ya, aneh ya. pada nyatanya teologi nggak pasti multidisipliner, Betul. interdisipliner. Multidisiplin. Coba tunjukin. Manakah dari teologi yang metodologinya itu nggak minjam dari filsafat, Betul. dari antropologi, dari social studies dan sebagainya, semua pinjam kok. Jadi kalau kita berkata seolah-olah Bahkan cocok logi itu metodologi. Iya, Heeh, metodologi. cocok logi itu metodologi itu. cocok-cocokan, kan contoh ya, artinya kan siapa memangnya sebenarnya kalau mau jujur, memangnya di dalam tradisi, let's say tradisi evangelical, tidak adakah nilai Katolik di dalamnya? Ya, Apa nggak ada? Gitu juga betul. Apakah di dalam Katolik nggak ada evangelical, nggak ada Pentakosta, Reform? Nggak juga kan? Jadi artinya kan Memang harus akhirnya lintas disiplin gitu, dan akhirnya gini, selama kita berpikir itulah pemikiran yang kalau kata Kotin tadi eksklusif, saya paling benar, sementara kita memegang itu, teologi nggak akan berkembang kemana-mana. Iya. Kemarin itu salah satu tokohnya adalah Yakobus Susabda yang mendorong integrasi teologi psikologi. Iya. Itu tuh dulu ketika keluar itu juga banyak tentang kiri kanan itu, bahwa teologi harus berdiri sendiri, dia adalah mother of all science dan segala macam. Balik lagi ke sana gitu, teologi sama filsafat juga iya. Nah sekarang kita sudah teologi dengan sosiologi juga harus masuk, iya kan? Teologi dengan studi gender juga harus masuk. I mean, Dengan ekonomi, dengan ekonomi. ekonomi, betul. Dengan Emang kirain ini semua dibeli pakai apa daun? betul, dengan institusi. Dan akhirnya kalau kita masih pemikiran terkotak-kotakan, teologi itu akan jauh ketinggalan, dan tidak heran bahwa akhirnya orang-orang modern yang belajar melihat ini bukan lagi nggak relevan banget gitu, bukan lagi nggak relevan, bahkan sudah usang rasanya pemikiran itu. Dan pada akhirnya untuk menjelaskan bahwa reformasi liturgi itu kenapa disebutnya reformasi, karena kami percaya semangat reformasi. Ya, kita bukan aliran reformasi. Iya, karena kan yang Pastor Vinky dulu pernah bilang bahwa reform itu tidak boleh berhenti di teologi, tetapi di semangat. Nah itu yang paling Iya, penting, gitu kan ya. Iya, Gitu sehingga kita tidak mengkotakkan diri kita. Oke lah, kalau misalnya ditanya, kita tuh metodis loh, gitu kan. Secara denominasi kita adalah bagian dari Gereja Metodis Injili, gitu kan. Dan kalau teman-teman di sini ada yang punya waktu untuk nonton rekamannya Aldersgate di Singapura, itu Aldersgate adalah konferensi tahunan Metodis gitu ya di Singapura. Tahun lalu mereka bicara tentang the end of Methodism, gitu ya. Kenapa dia bilang tentang the end of Methodism? Karena Methodisme
metodisme sendiri sudah melihat bahwa mereka sendiri juga semakin berkurang. Secara jumlah mereka berkurang, secara gereja, secara hamba Tuhan berkurang. Apakah artinya metodisme mati? Bukan. Tapi di end of metodis melihat bahwa yuk kita harus melihat diri kita sebagai bagian dari gereja yang lebih besar daripada hanya sekedar metodisme sendiri. Nah, saya pikir orang Indonesia sering masih memiliki pride-nya, punya rasa gitu bahwa nggak bisa kita, gereja gue belum selesai, gereja gue yang paling benar atas dasar tadi saya tunduk pada otoritas. Sehingga ketika kita bilang bahwa kita tunduk pada otoritas Alkitab, kita menutup percakapan dengan orang lain, kita menutup percakapan dengan teologi lain gitu, bahwa saya yang paling benar, kamu enggak. Iya. Ya, lupa, mereka juga mungkin nggak baca kali. Kenapa Luther bilang sola scriptura? Itu kan bukan Luther mau mengatakan bahwa ini ada ajaran literal, ineransi segala macam. Iya. Ineransi itu berjalan jauh dari semangat Lutheran sebenarnya. Kenapa Luther bilang sola scriptura? Itu kan ada abuse itu. Iya. Ada abuse yang terjadi yang dilakukan oleh pada zaman itu ya. Ketika saya bilang paus itu tentu bukan paus di segala zaman, tapi pada zaman Pada Luther. waktu itu. Pada zaman Luther kan terjadi abuse. Bukan of power. paus yang sekarang, paus yang sekarang kesian banget dia yang jadi. Terus kan dari situ ada abuse, bahwa ada penggunaan kekuasaan seenaknya. Tapi kalau Albert Mohler, dia menentang paus segala zaman. Iya. Al Mohler itu ya nanti di Google aja ya. Baptist ya. Southern Baptist gitu ya. Dia menentang, pokoknya Roman Catholicism itu dia tentang, pausnya dia tentang. Padahal ketika Luther sendiri tidak punya ide, tidak pernah punya ide untuk Memisahkan diri punya dari gereja. yang bisa dari Betul. Katolik. Yang dia propose adalah, yang dia challenge dengan sola scriptura itu adalah otoritas. Karena itu dia ngomong sola scriptura bukan satu konsep yang terpisah, tetapi itu respons ketika dia berdebat dengan John Eck. Dia berdebat sama John Eck tentang otoritas. John Eck bicara tentang memberikan otoritas paus kan. Lalu Luther merespons dengan otoritas scripture. Artinya bagi Luther justru dengan dia menekankan tentang otoritas scripture itu, sola scriptura, artinya Luther sudah mengatakan bahwa semua orang itu yang tadinya hermeneutik atau interpretasi dibatasi atau dikuasai oleh kekuatan paus, otoritas, semua orang harusnya bisa akses kepada teks. Jadi ada demokratisasi di situ. Jadi kalau kita melihat perbedaan hari ini, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan Luther salah satunya. Karena yang Luther lakukan itu mendemokratisasi yang tadinya monarki sekali dikuasai oleh gereja itu tafsiran. Setiap orang berhak untuk membaca, itu kan Luther. Setiap orang berhak untuk membaca Alkitab, dan akhirnya kan ketika semua orang berhak membaca Alkitab tanpa ada batasan atau otoritas, kan terciptalah berbagai Interpretasi. Tapi dalam pemikiran Luther juga betul. Luther juga tidak kepikiran bahwa dia akan bangun banyak gereja atau Iya, betul. menciptakan sebuah gerakan perpecahan. Tapi justru Luther sedang abolishing kotak-kotak itu loh. Bahwa hanya kotak paus yang paling benar, hanya kotak imam yang paling benar gitu. Rakyat akhirnya juga tidak bisa menerima inspirasi dari Roh Kudus dalam pembacaan dia sendiri. Ikut saja gitu kan ya, ikut saja. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang Luther pun gitu ya, saya pikir upaya Luther itu gitu, kalau misalnya kita ngomong sama para teolog hari-hari ini gitu kan, saya biblikus, teolog dan sebagainya, tanya sama mereka gitu ya, kalau misalnya seandainya mau jujur dengan ide eksegese tadi gitu ya, maksudnya saya mau ikutin nih arus eksegese, saya mau ikutin nih arus doktrinal tentang otoritas Alkitab. Luther itu memulainya dengan kata-kata adalah gitu, hati nurani saya terikat pada kitab suci. Emang hati nuraninya dia lebih daripada hati nuraninya Paus? Itu pertanyaan loh sebenarnya. Siapa yang memberikan Luther ide untuk menafsir Alkitab? Hati nuraninya. Kalau misalnya kita mau nggak setuju dengan hati nurani setiap orang, dengan kita mengatakan harus eksegesis, harus ekspositori, artinya kita sendiri sudah berdiri bertentangan dengan keberadaan Luther pada waktu itu. Itu banyak kontradiksi yang nggak perlu ya. Maksudnya orang bilang kan eksegese, kebiasaan ya, orang yang suka ngomong eksegese itu menafsirnya seringkali pakai doktrin. Kalau ngomong benar-benar eksegese yang secara metodologi, doktrin harus dikesampingkan. Membaca Alkitab dengan doktrin misalnya, ini pasti bicara keselamatan, Paulus pasti bicara misalnya Roma itu adalah teologi keselamatannya Paulus. Itu kalau duduk di meja Pauline Studies itu digoreng itu. Siapa bilang itu percakapan yang sudah sangat ketinggalan. Hari ini Paulus itu nggak bicara itu. Jadi sebagai evangelical, kalau baca Roma itu tentang masalah keselamatan gitu ya.
kalau gue sebagai nabi uang baca apa Kejadian gitu ya, Taman Eden itu karena tentang nggak bayar per puluh. Iya. Nah, karena tadi Pastor Pinky yang menyebut Paulus, gitu aku mau nanya, kalau misalnya Paulus lahir gitu ya dalam zaman denominasi, kira-kira dia denominasinya apa? Gemis. Gemis. Aku golongan Iya, Paulus, golongan iya, lain. 1 Korintus 3 atau 4 itu kan jelas Paulus justru anti denominasi, ada anti favoritism kan. Favoritism dia anti. Iya. Dan Paulus itu tidak, kan zaman Paulus itu tidak ada satu doktrin yang matang ya. Doktrin itu kan berjalan baru matang ketika gereja mulai berkembang, mulai jauh berusaha merumuskan kan supaya jemaat bisa membedakan ya kira-kira inilah regula fide gitu kan. Kan zaman Paulus nggak ada dan bahkan Kesepakatan awal aja soal hal yang apa ya, hal yang praktis gitu, soal praktis, makanan betul. berhala ya. Tujuan Paulus membahas tentang misalnya kamu semua itu berdosa, kamu itu tujuannya untuk apa namanya, kamu itu hanya diselamatkan hanya karena anugerah. Itu bukan Paulus lagi ngajarin doktrin tujuannya. Paulus ngajarin tentang praksis hidup bersama. Karena ada jemaat yang saling meminggirkan Jangan Yahudi, sombong, meminggirkan yang ya. Gentiles, yang non-Yahudi, yang non-Yahudi meminggirkan yang Gentiles. Tujuannya Betul. praksis. Jadi kalau kita bicara tentang teologi itu pragmatis harusnya. Harusnya begitu. Tujuannya melayani praktis, Betul. bukan untuk melayani doktrin. Hari-hari Betul. kita bisa berdebat tentang doktrin mana benar dan salah. Tapi ya apa tujuannya, apa dengan relevannya dengan praksis hidup. Dan Alkitab sendiri itu beda-beda. Kalau kita bicara tentang keselamatan karena iman, coba baca Matius. Ketika anak manusia itu datang, raja itu kembali sebagai raja ya, dia akan bertanya kan, apa yang sudah kamu lakukan bagi orang ini? Itu karena perbuatan. Bukan siapa yang menyebut namaku Tuhan-Tuhan. Iya. Itu perbuatan. Jadi Alkitab itu tidak kita membaca dengan lensa doktrin, kita berpikir kita pasti satu suara. Tapi kalau kita baca secara Nanti jujur, kita ini ya, kita selain hermeneutik tafsir, nanti kita ngomong tentang doktrin gitu ya. Banyak doktrin satu Tuhan gitu ya gitu. Karena ini menarik loh gitu. Ini apa yang kita diangkat gitu. Waktu itu gue pernah waktu itu gue pernah ngobrol sama lu beberapa tahun yang lalu ya tentang ini ya, tentang apa? Bagaimana kalau Ordo Salutis gitu ya. Ordo Salutis yang seolah-olah dibuat order tatanan, ini dulu baru ini dulu baru ini dan sebagainya. Bagaimana kalau Ordo Salutis ini sebenarnya bukan order, bukan urutan, tapi Paulus memilih diksi yang berbeda untuk jemaat yang berbeda dalam situasi yang berbeda gitu. Jadi bukan lagi tentang bicara tentang keselamatan dulu apa lahir baru dulu gitu kan. Lalu baptisan dulu apa baptisan Roh Kudus dulu gitu. Jadi selama ini kan coba untuk dibuat satu order Kita gitu ya. kerajinan. Iya, kita kayaknya ini dulu abis itu ini itu gitu. Tapi bagaimana kalau Paulus memilih diksi yang berbeda untuk jemaat yang berbeda di waktu yang berbeda terhadap konteks yang berbeda gitu. Iya, karena jemaat itu lagi butuh mendengar soal penjelasan tentang hal itu. betul, tujuannya praktis memang untuk praksis hidup ya, atau bahasa kerennya ortopraksi, bukan cuma ortodoksi. Nah, si another one adalah kalau kita lihat bapak-bapak gereja kan, misalnya Luther nih, yang sedikit-dikit orang bilang sola scriptura nih, aku agak malas sih sebenarnya sama yang sedikit sola scriptura. Luther itu nggak suka sama surat Yakobus, dia eksklusi sama Luther Yakobus. Kan kalau kita bilang Luther, sola scriptura yang mana? Pauline Letters, nama beberapa gospel. Berarti kan sebenarnya Luther sendiri sedang melihat dari kacamata doktrin bahwa akhirnya dia melihat Yakobus akhirnya tidak masuk ke dalam golongan kitab suci karena tidak membela doktrinnya. Betul. Ya, karena dipakai sama Katolik kan. Itu perbuatan. And menurut apa yang gue pikir bahwa it's good if you are a Lutheran at that time, ketika kamu adalah pengikut Luther pada waktu itu, untuk mengeksklusi surat Yakobus pun nggak masalah menurut gue. Kalau kita melihat pada nanti ya, ini akan shocking lagi buat yang belum pernah dengar ketika Vinky bicara tentang komunitas iman, gitu kan? Gitu. Komunitas iman Yohanin nggak pernah baca tulisannya Pauline, benar ya? Logikanya gitu kan? Nah itu itu urusan Mungkin dia. atau Markus, tapi itu teori. Ya, gitu. Iya, teori. Tapi justru nih, yang tadi kau bilang bahwa akhirnya gini, bahwa akhirnya ketika Luther mengeksklud Yakobus, karena memang itulah yang dibutuhkan untuk didengar saat itu, karena doktrin atau pemikiran bahwa keselamatan karena perbuatan itu sudah terlalu mengudara sehingga tidak perlu lagi ditekankan. Dia perlu counter. Artinya ada konteksnya pada waktu itu. Nah, tapi kalau itu dibawa ke sekarang, itu juga akhirnya tidak tepat.
di mana Iya, sekarang ada betul. injustice, Betul. ada penindasan dari si kaya terhadap si miskin, Yakobus bersuara paling lantang. Betul. Justru paling Justru dibutuhkan. sekarang di saat banyaknya injustice, Yakobus yang harus diangkat, Iya. gitu kan. Maka pada akhirnya kan terus pendulumnya itu terus kemana-mana gitu. Tapi semua pendulum bisa kemana-mana karena kita izinkan kekayaan itu terus ada. Iya. Kita tidak exclude. Kalau kita sudah exclude dan kita kotakan, kita udah nggak punya apa-apa lagi, cuma kotak ini doang. Ya udah mati bersama konteks itu saja. Ya, akhirnya kita nggak bisa menjawab perkembangan zaman. Lama-lama nggak relevan. Ya, Betul. di topik terakhir. Kalau gitu, apakah dari semua yang kita bicarakan itu akhirnya memungkinkan untuk menuju kepada sesuatu yang disebut gereja yang kudus dan am? Maksudnya? Universal ya. Gereja yang universal satu, Katolik. kudus, Ya, harusnya- Katolik, dan Apostolik. Ya, gue lebih melihat bahwa ya gereja yang kudus dan am, gereja yang terbuka, gereja yang universal, gereja yang untuk semua orang, ya kan, gereja yang harusnya inklusif jadinya. Lebih arahnya begitu, gereja yang tidak lagi terkotak-kotak gitu ya. Walaupun dia punya identitas tetapi dia tidak terkotak-kotak, itu kan sebuah kedewasaan sebetulnya. Ya. Kedewasaan kita mengelola perbedaan, kedewasaan kita untuk melakukan apa yang Khotim sering sebut, yang Master bilang apa, lebih besar perbedaan. Iya, tiap agama yang baik itu mengajak banyak samanya sedikit bedanya. Kalau hati kita besar, perbedaan jadi kecil. Kalau hati kita kecil, perbedaan jadi besar. Aku setuju bahwa akhirnya kalau kita mau menuju gereja yang kudus dan am, salah satu langkahnya adalah stop berpikir bahwa kita satu-satunya yang punya kebenaran. Yang kita punya perspektif bukan kebenaran. Terima saja apa Sekarang yang ini, yang ini, nih, yang ini. Balik lagi kepala kok Udah mau selesai Iya, loh. ini. Masih aja cari Ini banyak nih ntar nih Iya, ini. but it's true gitu dan Potongan-potongannya. kita sebagai orang biblika kita belajar untuk akhirnya hold apa ya, all the information as true at the same time di dalam frame pemikiran yang luas gitu. Ketika kita bahas Galatia dari konteks Galatia punya kebenaran sendiri yang tidak perlu dibenturkan dengan Roma, dengan konteksnya Roma gitu, sekalipun sama-sama ditulis oleh Paulus gitu. Yeah. It's just that the truth speak about himself, about the truth in that particular context, that's it aja. Begitu, dan sebenarnya kan seharusnya kebenaran bisa mengejawantakan dirinya ke dalam banyak konteks. Karena kalau kebenaran cuma satu, mukanya cuma satu, selesai, itu bukan lagi kebenaran. Iya dong, kebenaran kan harus akhirnya bisa kepada level bawah dia menunjukkan diri, kepada level atas dia menunjukkan diri gitu, kepada situasi A dia menunjukkan diri, kepada situasi C dia menunjukkan diri gitu. Ya, bahkan dari Alkitab sendiri, betul. Itu menurutku ketika kita sadar bahwa Alkitab itu sendiri punya banyak perbedaan, harusnya kita juga biasa aja gitu kalau melihat hari ini beda. Misalnya contoh deh, yang ngotot bahwa Alkitab satu suara, aku challenge sedikit ya. Coba baca Injil Yohanes. Yohanes 2 itu Yesus sudah menyucikan bait suci loh. Which is di dalam 3 Injil lainnya, Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu Yesus baru menyucikan bait suci itu udah mau ending pelayanannya. Belum lagi teks-teks yang sama sekali benar-benar berbeda. Iya. Benar berbeda, bahkan seringkali bertentangan, bukan hanya berbeda. Bertentangan, dan itu camkan itu bertentangan. Nah, kita itu bisa sangat bertentangan. Udah, aku Apalagi pulang. Tapi kita tidak melihat itu sebagai harus diperdamaikan, Yes. pertentangan. Itu hanya sekedar suara kebenaran yang menunjukkan yang sedang bicara kepada komunitas iman Yohani dengan cara begitu. Karena itulah yang harus mereka dengar dalam konteks itu. Ketika Matius dengan komunitas iman Matiannya dia ya akan berbeda lagi. But that's about it. Tidak harus diperdamaikan atau tidak harus didoktrinisasi ke dalam satu konstruksi yang aman begitu. Akhirnya kita akan membunuh keberagaman dari teks itu. Padahal teks itu beragam, dan I think supaya kita nggak sesat ya. Terlambat, udah mau selesai. ini lu udah dicap sesat di 2 menit pertama bro. Gak ada yang nonton sampai selesai. Bagiku ya adalah, ya udahlah, oke lah beragam, tapi terimalah keberagaman ini sebagai kita refleksikan secara teologis bahwa keperbedaan di dalam Alkitab bahkan seringkali dan juga kerap bertentangan itu, lihatlah itu sebagai satu gambaran bahwa Allah atau firman Allah itu tidak mungkin bisa dipahami, bisa dibahasakan dengan satu bentuk linear. Dia terlalu kaya, terlalu besar, terlalu indah untuk bisa kita batasi, untuk satu dogma bisa membatasinya. Maka
belajar dari dogma orang lain, belajar dari teks yang berbeda-beda, itu membuktikan bahwa kita sadar bahwa Tuhan itu tidak mungkin kita domestikasi. Kalau Tuhan sudah bisa dipahami penuh oleh satu ajaran, maka ada dua yang kemungkinan yang terjadi. Satu, Tuhan berhenti jadi Tuhan. Yang kedua, ajaran itu sudah jadi Tuhan. Iya. Betul. Gak bisa. Oke, Bisa. dan ini merupakan sebuah penutup yang sangat baik ya. Pertanyaan refleksi untuk kita semua yang mendengarkan. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Gue sampai bahkan I lost my train of thoughts gitu. Seperti gue baru inget apa yang gue mau ngomongin. Kenapa kita itu mati-matian tuh bela sola scriptura gitu ya. Gue pikir ya. Kita bela sola scriptura tuh karena kita sering mendapat pertanyaan gini, terutama dari agama lain yang apologet agama lain bilang gini, Alkitab lu tuh ngomong begini di satu ayat. Di ayat lain itu ngomongnya begini. Beda kan? Berarti Alkitab lu nih palsu nih. Berarti Alkitab lu ini tidak bisa membuktikan kebenaran. Gitu kan? Padahal metodologi tafsirnya juga beda. Kalau dia mungkin ada apologet tertentu yang membaca kitab sucinya, kalau ditulisnya A artinya A. Kan Alkitab nggak gitu ya. Kan kita bukan proof text. Ya kan? Justru dengan begitu banyak ragam perbedaan teks-teks yang kelihatannya bertentangan, berarti Paul Jones bilang bahwa justru dengan adanya perbedaan kita tahu bahwa teks itu benar. Kalau teks itu semuanya sama, kita tahu teks itu hasil fabrikasi, gitu kan? Gitu karena cuma satu. Gitu begitu juga dengan gereja. Biarlah gereja menjadi banyak, biarlah gereja menjadi bisa mengasihi satu sama lain, walaupun ada denominasi, tapi janganlah kita berkotak-kotak. Saya mengasihi kita semua yang ada di luar sana. So sweet gue, gitu ya. Oke, gitu dulu kali ya. Bye. Mwah. U-Talks, percakapan sumbang.